Silakan Bu. Baik, saya terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya belajar, nggih. Maaf ini memang baru belajar, nggih. Mohon dimaklum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Yiseng, dan juga teman-teman semuanya yang hadir di malam hari ini Selamat malam. pada belajar via Zoom. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi, nggih, belajar kembali via Zoom malam ini bersama pemateri kita yaitu Iseng KBU. Semoga pembelajaran malam ini diberi kelancaran, kemudahan dalam memahami materi yang eh, telah disampaikan oleh Iseng nanti. Baik, untuk tema Zoom malam ini yaitu kriteria lidah pada sindrom paru. Begitu, Njah Iseng. Siap, siap, siap. Baik, Alhamdulillah. Semoga Allah ridho dengan niat kita, ikhtiar kita, dan perjuangan kita. Karena segala sesuatu butuh energi, butuh waktu, butuh perjuangan untuk mencapai sesuatu, termasuk dalam memahami ilmu malam ini. Baik, sebelum acara dimulai, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa belajar kembali pada Zoom malam ini. Mari kita awali dengan berdoa dulu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli al zahiran wa batina wa tahsyurna min ibadikas sholihin fi dunya wal fi dunya wa alihi wa sahbihi wa salim al-hadiniyah. Monggo sebutkan nama masing-masing. Bi barokatin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat belajar teman-teman semuanya. Monggo Yuseng dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ratna atas hal yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Pada malam hari ini Alhamdulillah kita ada 15 eh, partisipan ya. Mungkin ada Bu Ratna, ada Bu Aisyah, ada Bu Musrini, ada Bu Nuna, ada Pak Bilal, ada Bu Fatia Harim, ada Pak Joni, ada Bu Nanin, ada Bu Nina, ada Bu Rifka, ada Pak Ruslan, ada Bu Vera, Bu Murni, Pak Nino, dan teman-teman. Semoga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ilmu yang kita pelajari bersama. Pada malam hari ini kita coba membahas tentang sindrom paru. Ya, sindrom paru. Coba, sindrom paru itu adalah, kita harus tahu bagaimana pathway-nya, bagaimana kerja organ itu sendiri, karakteristik organ paru, gitu ya. Nah, kita coba melihat teman-teman, organ paru itu secara teori Xinjiang, dia organ apa sih? Organ Jin atau organ Yang, teman-teman? Yang Yin, Jin, ya. Organ Yin, paru itu adalah organ Jin, organ yang berongga, ya. Dan posisi paru itu Zhang atau Jin. Posisi organ paru adalah organ Zhang atau Jin. Yin. Yin. Ya.
Kalau tata letak Yang itu di adalah atas. yang Ya, di atas ya, ya Oh, kan? iya. yang, Yang yang, ya, yang. ya. Ini sambil mereview karena ketika kita akan menuju ke sindrom, maka kita harus tahu dulu karakteristik tinjauan secara Xinjiang, teori Xinjiang, teori Wusing. Kemudian bagaimana fungsinya, bagaimana hubungan antar organnya, gitu ya. Bagaimana fungsi organ itu sendiri. Teman-teman mau memang saya ajak review ya. Oke ya. Paru-paru itu adalah tergolong organ Yin. Kenapa atau organ Yin? Karena organ paru-paru adalah organ yang bersifat menyimpan atau organ padat. Padat itu berarti menyimpan. Ya. Organ paru itu punya pasangan organ apa? Organ RI, yangnya. usus besar, Usus usus besar. besar ya. Usus besar ya. Ya, usus besar. Nah, organ paru adalah posisi di atas, usus besar posisi di mana? Bawah, Bawah. Sebagai apa? sebagai penyalur, Usus salur penyalur. pembuangan hasil ekskresi. Istilahnya usus besar itu adalah pembuangan hasil organ padat, hasil pencernaan yang tidak bermanfaat. Akhirnya masuk ke rektum. Gitu ya. Ya. Jadi nanti kita akan tahu hubungan organ paru dengan usus besar. Jadi ini sangat erat. Nah, untuk mengharmonisasikan organ paru dan organ usus besar, itu adalah titik luo di dalam meridian, yaitu titik connecting, titik hubungan. Ya, sekarang titik luo paru ada di LU berapa? 7, LU 7. Kalau LI-nya, usus besarnya LI berapa? 6. 6. Teman-teman harus tahu hal ini. Jadi organ berpasangan. Nah, kembali lagi tadi. Secara organ dia bersifat izin karena bersifat menyimpan. Tapi posisi organ itu ada di atas. Nah, kalau di atas punya sifat yang atau panas. Ya. Kemudian organ paru itu berfungsi sebagai penyimpan energi. Inputan dari organ paru itu ada 2. Yang pertama adalah napas dari oksigen. Oksigen ini mempunyai karakteristik adalah sebagai energi. Ya, dia mendorong untuk peredaran darah. Jadi membantu jantung di dalam mendistribusikan darah dan cairan dalam tubuh. Ya. Ini tahu ya. Nah, inputan yang kedua adalah dari apa? Dari apa coba? Nafas. Input. Dan selain napas O2, maka paru-paru mempunyai input yang kedua, yaitu dari apa? Yang menyebabkan paru-paru ini terjadi penyakit yang namanya kadang-kadang paru-parunya basah. Ya, ingat ya, di dalam proses pencernaan dan proses metabolisme dalam tubuh, kita makan. Ya, kita makan. Kemudian ada pencernaan. Hasil pencernaan tadi, esensi tadi dikirim ke limpa. Diolah lagi ya. Diolah. Kemudian ada uap. Karena limpa itu sifatnya panas. Panasnya limpa pun itu dari ming-meng, dari jantung. Nah, itu uapnya itu naik ke paru-paru sebagai cairan murni. Yang nanti dia
jernih ya, cairan jernih yang nanti akan didistribusikan ke ginjal. Itu ya. Oleh karena itu, paru-paru, sumber paru-paru itu adalah sebagai ibunya dari ginjal. Hubungan paru-paru, elemen air, elemen logam dengan air. Air. Jadi ibu dari ginjal itu adalah air. Teori pusing ya. Teori pusing. Tambah bingung nggak? Tambah bingung nggak? Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Enggak aman Insya aman. Allah enggak ya, Bang. Aman ya? Karena ini sebenarnya karena ini penting. Karena menuju sindrom, tanda-tanda ini adalah sakit karena paru atau apa, kita harus tahu dulu histori metabolisme ini ya. Karena paru itu mempunyai karakter atau elemen sifatnya logam Logam. ya, logam. Nah, logam itu mengendalikan dari apa? Kayu Kayu. ya. Logam itu adalah mengendalikan kayu. Logam adalah nutrisi dari air. Jadi ketika Bapak Ibu itu minum air, minum harus ada mineral gitu ya. Itu. Jadi paru-paru sebagai ibu. Jadi ketika nanti ada masalah, misalkan contoh ada paru-paru basah, itu sebenarnya problemnya di paru. Tapi bisa jadi sifat karakteristiknya mungkin bisa bukan dari paru, tapi dari ginjal. Di mana ginjal adalah seperti gini, harusnya sebagai ibu, tapi anaknya bandel, tau nggak? Ibunya ginjal itu adalah paru, ya. Misalnya contoh saya punya ibu, nah ibu saya itu misalnya logam, tapi paru. Nah saya sebagai ginjal. Nah harusnya paru-paru atau cairan murni tadi yang yang dihasilkan oleh itu harusnya masuk ke saya. Tapi karena saya ini seperti aku nggak butuh kamu gitu ya, aku nggak butuh, jadi seperti nolak. Jadi saya lebih lebih kuat. Jadi dia tertindas, gitu. Sehingga muncullah TBC, gitu. Paru-paru yang basah. Makanya dominan gagal ginjal. Kalau C-nya, jadi C-nya membalik ya, energinya membalik. Mental, istilahnya di ginjal itu terbenteng. Ya, terbenteng atau tertutup. Makanya airnya itu yang air dari paru-paru balik sehingga paru-parunya basah atau kembung banyak cairan. Iya. Jadi di situ proses itu harus tahu. Ternyata proses itu adalah hubungan ibu, anak, nenek, ya. Kemudian hubungan saling mengontrol, hubungan saling menghidupi, mengontrol, ya, menghina, menindas gitu ya. Itu seperti itu. Nah, saya kembali lagi. Tadi organ paru adalah berpasangan dengan usus besar. Organ paru ini adalah suatu punya karakteristik adalah elemen kayu, elemen logam. Adapun jam organnya, dia adalah jam 3 sampai jam 5. Nah, dulu sampai sekarang, orang-orang tua di Cina, khususnya karena yang sudah paham TCM, maka dia itu setiap jam 3 sampai jam 5, dia itu jalan-jalan mencari pohon yang rindang untuk menghirup udara segar, udara murni. Supaya apa? Peredaran paru-paru kita adalah bersih. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu. Nah, jam organ ini juga perlu, penting. Nanti di dalam teknik balancing method, itu saya akan jelaskan. Ya. Mungkin nanti nextnya, insya Allah nanti tanggal 6 ya, tanggal 6 Agustus, kita akan lakukan apa, Zoom lagi, insya Allah ya. Tanggal 6 Agustus itu ya, insya Allah tanggal 6 lagi selanjutnya.
Mungkin sebelumnya nanti agak zoom ya untuk spesial lidah, khususnya untuk spesial lidah. Nah, teman-teman, nah dia mempunyai pasangan adalah organ usus besar. Usus besar itu banyak banget terjadi suatu penyakit. Kenapa? Dia menyimpan sampah. Sampah yang sifatnya padat. Yang terjadi di usus besar adalah nanti adalah stagnasi. Bahwa di dalam sampah tadi mengeras. Ya. Kemudian tidak ada energi. Sehingga dia tidak terdorong ke luar atau ke rektum. Menjadi BAB. Kemudian bisa juga dia akan menjadi suatu penyakit. Ada munculnya kista. Ya. Munculnya ini. Jadi ketika terjadi namanya pembengkakan, ya, adanya dahak, adanya kelembaban, teman-teman harus dipahami bahwa itu areanya adalah organ Fu. Dominannya organ Fu. Misalkan contoh nih, batu ginjal. Bukan di ginjalnya. Tapi biasanya adalah ginjal, tapi sebenarnya saluran kandung kemih, tapi dekat ginjal. Kalau jauh mungkin bisa terdorong dengan energi. Jadi teman-teman, satu poin yang belajar lidah maupun akupuntur, terjadinya plekma, terjadinya dahak, terjadinya penyumbatan, itu sebenarnya disebabkan karena kurang energi. Ya, contoh nih, ada satu lipoma. Lipoma berupa cairan. Lipoma itu biasanya enggak cairan ya. Di situ cairannya yang mengendap. Kenapa? Karena terdorong ada penyumbatan, akhirnya dia menyumbat. Itu karena tidak ada energi yang mendorong dia terdistribusi ke seluruh tubuh. Jadi teman-teman harus bisa nanti TCM tuh kita harus bisa menyimpulkan dengan sesederhana. Ya. Misalkan contoh, Pak, ada klien datang, masalahnya adalah adanya miom. Ya, miom di mana? Di rahim, Pak. Oke. Miom di mana? Di usus, Pak. Di lambung, Pak. Jaringannya Ya, putus-putus. putus-putus ya, Bu. Oke. Iya, iya. Siap. Masih clear, teman-teman? Normal ya, Udah masih normal ya. jelas. Udah jelas ya. Oke, siap. Jadi teman-teman, jadi penyakit awal terjadinya plekma, dahak, itu disebabnya kurang energi. Yaitu itu disebabkan karena energi pada paru-paru adalah kurang. Nah, oleh karena itu solusinya apa? Olahraga. Teman-teman, itu bagi orang yang misalkan sakit kurang energi, terjadi nanti di lidah itu terjadi plekma, kemudian ada parit, itu salah satunya ada kurang energi. Ya. Nah, terjadinya parit berarti di situ terjadinya sesuatu yang adanya plekma, tapi dia mengeras atau kepanasan. Akhirnya dia kering. Nah, solusinya apa? Ditambahin nanti ada energi dan cairan, ginjal dan padu. Ditambah dengan karena energi ada olahraga dan makan. Input dari paru-paru adalah makan. Kenapa makanan? Karena ibunya paru adalah limpa. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa uap dari proses pembentukan esensi itu menghasilkan uap, yaitu cairan jernih yang menguap. Uap itu nanti paling murni. Sehingga dia diserap oleh paru-paru. Itu sebagai ibu. Dari mana? Limpa. Limpa berarti makan. Makannya apa? Makan yang otomatis sedikit panas, manis, dan pedas. Teman-teman ya. Yes.
So, ya. Nah, tadi ketika kurang energi, misalkan contoh Bapak Ibu ada masalah sakit batuk. Solusinya sebenarnya dilakukan proses pembuangan. Pastikan pada LI. Dia BAB-nya gimana? Kentutnya bagaimana? Normal enggak? Ya, terjadinya demam. Jadi organ-organ seperti itu. Oke, ini seperti gambaran bahwa paru-paru mempunyai jam kerja jam 3 sampai jam 5. Dilanjutkan usus besar jam 5 sampai jam 7. Oleh karena itu di dalam 8 diagnosa jam 5 sampai jam 7 pagi ya. Di dalam 8 pola pemeriksaan, maka ada dilihat salah satunya adalah pertanyaan atau anamnesa wawancara. Sinyalnya Wawancara kok tanya keluar ini. masuk sini. Oh gitu, Bu. Putus-putus. Putus-putus ya. Jadi oke siap. Makasih. Jadi saya ulangi ya, bahwa logam paru organ paru adalah punya karakteristiknya ada sebagai logam, elemen logam. Dan jam kerjanya adalah jam 3 sampai jam 5. Pasangannya adalah usus besar, yaitu jam 5 sampai jam 7. Di dalam proses wawancara dengan klien, maka Bapak Ibu mau ilmu apapun, biasanya ditanya bagaimana BAB-nya, bagaimana Ibu olahraganya, bagaimana Ibu napasnya, ada sesak atau enggak. Itu adalah satu termasuk 8 pola pemeriksaan, teman-teman ya. Nah, itu jam organnya usus besar jam berapa? Tadi udah jelas ya. Sifatnya logam, titik pertemuan connectingnya antar organ yin sama yang adalah jam di LU 7 dan SLI 6 ya. Dan saya akan share masa materi dan udah oke teman-teman. Nah, ini pathway tadi ya pathway. Hubungannya ya. Jadi pada saat ini dari sini dari pangkal lengan ya, pangkal lengan kemudian naik dan dia adalah memberikan stimulasi pada awalnya itu ada di lengan sini ya, lengan depan ya, kurang lebih sekitar 1,5 cun dari ini ujung dan turun ke bawah ya, jadi seperti ini. Kemudian dia memberikan energi ke paru-paru dan sampai memberikan stimulasi kepada usus besar ya. Nah, kadang-kadang ada penyakit wasit, ya, ada penyakit sembelit dan yang lain. Nanti kita lihat ya. Dan turun sampai ke ujung jempol, sisi luar. Jadi kalau Bapak Ibu, dia itu adalah jalur LU ini adalah perbatasan, ya, perbatasan jalur perbatasan antara permukaan jin dan yang. Ya, merah putih di jempol maupun antara lengan ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, organ organ paru adalah organ metal, ya. Dia metal ini adalah untuk organ yang menghidupi, yang sebagai ibu adalah tanah, sebagai anak adalah air, ya. Ketika sebenarnya tadi cairan dalam untuk yang mensuplai ya ke air, tapi airnya nolak, ya, gitu ya. Maka akhirnya muncul penyakit yang sifatnya apa? Sifatnya paru-parunya banyak timbunan air, ya. Kemudian karena logam ini dia mengendalikan apa? Mengendalikan apa? Mengendalikan kayu. Dia sebagai controlling, ya. Dia sebagai controlling, ya. Tapi dia adalah terhadap api apa? Dia kalau logam dibakar itu jadi meleleh, ya, gitu ya. Jadi dia akan meleleh. Nah, maka jangan kontrol ketika
apinya kebesaran, logam yang kena pasti biasanya paru-paru, jantung ya, jantung. Jantung kalau kepanasan mempengaruhi ke arah paru-paru. Sehingga seperti sakit mengi ya, mengi gitu ya. Itu hubungan antar organ atau teori Wusingnya ya. Teori Wusingnya paru-paru, usus, bisa. Di sini apa? Sensornya. Jadi sensor panca inderanya ada di hidung ya. Dia mempunyai rasa adalah apa? Pedas. Kemudian manifestasinya paru-paru ini ada di kulit dan rambut. Ya, kulit dan rambut. Rambut badan, ya. Rambut Badan. badan. Rambut badan itu bukan rambut kepala ya. Rambut badan. Ini Bulu. apa? Bulu badan. Bulu badan atau bulu badan ya. Ya, karena ini bulu badan ya. Maaf. Nah, ini bulu badan ini menunjukkan adanya bahwa tubuh kita itu kondisinya lembab. Kalau kelembapan, tapi kalau bulunya banyak berarti lembab. Dia dingin. Dia dingin. Oke, itu ya Bu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Ini faktor elemen. Oke. Nah, sekarang kondisi beberapa sindrom yang ada di penyakit paru-paru dan usus besar ya adalah yang pertama, C, energi yang itu lemah. Jadi energi paru-paru lemah. Gejala yang terjadi pada ketika ada orang yang energi di paru-parunya lemah, yang pertama batuk yang tidak bertenaga, napas pendek atau berburu ya. Apabila bergerak gejala tambah parah, jadi tambah batuknya tambah banyak, dahak banyak yang ya dahaknya cair ya, muka pucat, nada suaranya lemah, mudah letih, keringat spontan, ya. Takut kena tiupan angin, badan terasa dingin, mudah influenza. Kalau dilihat lidah, dia pucat dan selaputnya putih. Nadinya lemah, ya, nadinya lemah. Jadi nadi paru-parunya seperti tidak ada apa namanya denyutan. Ketika ditekan pun lemah. Ya. Nah, sakit paru-paru lemah ini identik seperti ya, mirip dengan penyakit bronkitis kronis. Jadi kronis itu lama ya. Kronis itu adalah lama. Oke, teman-teman. Ini salah satu sindromnya. Jadi teman-teman dengan gejala utama ini, maka tadi PDF-nya udah dibaca ya teman-teman ya. Udah ada ya. Tidak bisa. Hmm? Udah di-share ya. Ya. Belum. Oh belum. Untuk di Hongkong belum ya. Oke, siap. Sudah. Untuk di Indonesia udah ya. Nah, kedua, sindrom yang kedua adalah ZIN. Pengertian ZIN ini adalah nutrisi yang ada di paru-paru. Nutrisi yang ada di paru-paru adalah cairan dan oksigen. Nah, Dan ZIN-nya di paru-paru adalah lemah. Ya. Jadi munculnya nanti apa? Karena cairan dalam paru-parunya lemah, maka dia itu akan terasa biasanya tenggorokannya kering, batuknya pun tanpa dahak, gitu ya. Kemudian dahaknya sedikit, tapi lengket, kental warnanya hijau, gitu ya. Kering masalahnya. Terus mulut tenggorokan terasa kering, badan mengurus, ya. Gelombang panas, keringat-keringat panas itu keringat panas keluar, telapak tangan, kaki panas, pipi merah, ya. Kemudian batuk, dahak, berdarah, suaranya paro atau terasa kering gimana ya, suaranya gimana lah, nggak enak didengar lah ya. Yang kedua, lidah pada topologi paru biasanya kering merah atau ada stagnasi. Kemudian selaputnya sedikit.
nadinya cepat, tipis tapi cepat. Ya. Jadi yin ini pengertian yin su, yin kan dingin ya. Tapi yin di paru-paru itu apa? Yaitu cairan yang harusnya terdistribusi kepada paru-paru supaya paru-parunya nggak gimana ya, paru-paru tuh nyimpan cairan tapi sifatnya itu hangat ya, hangat karena ada oksigen tapi cairannya kurang sehingga kempet paru-parunya. Nah, penyakit yang identik itu seperti tuberkulosis atau TBC. TBC. Jadi sakit TBC itu tinggal menambah cairan pada paru, ditingkatkan energinya. Gitu. Solusinya itu bukan minum pil selama hidup. Kalau kita seperti itu ya pemahaman TCM teman-teman. Jadi harus bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang sakit TBC. Ya, ya itu cara melihatnya. Nah, ini adalah sindromnya. Tapi kalau ini dilihat nanti dari segi tadi ya, jinnya paru itu dari mana? Uap dari pencernaan, ya dari limpa. Jadi dikuatkan limpanya, itu hasil dari limpa yang harus dikuatkan. Nah, titik limpa yang sifatnya energi atau sifatnya logam. Sifat logam itu sifatnya apa? Jin, Yung, Su, Cing, He. Pilih yang mana? Ayo. Jing. Jing. Jadi Cing, ya Cing. Karena limpa adalah organ Zhang atau organ Zin. Organ Zin itu adalah lakat. Lakat pokok katla. 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 Ya, katla itu ya. Jadi organ berongga itu adalah lakat, organ padat adalah katla. Nah, karena limpa itu adalah logam menyimpan, maka katla. Katlanya ada di cing. Gitu. Yang sifatnya logam. Cing usus besar apa? Cing usus besar. Yung. Cing usus besar. Yung. Yung, si elemen apa? Cin, yung, su, cing, ke. Lakat. Air. La berarti sifatnya Air. air. Berarti ketika ini kita mau menusuk ya, melakukan tusukan pada tuberkulosis ini, kita bisa menggunakan titik elemen paru. Ya, elemen paru. Elemen paru karena ini sifatnya izin, maka dia memilih karena cairan dalam paru itu kurang, maka kita bisa memilih titik paru yang sifatnya limpa. Hmm. Ya, sifatnya limpa. Karena Hmm. zin ini yang menghasilkan dari limpa sebagai ibunya dari paru. Maka dia titik su. Su dari paru. Berarti Lu 9. U9. 9. Ya. Kalau ini kita nusuk akupuntur, ya, ini teman-teman ya yang spesialitas ya. Kalau kaitan dengan ini, maka kita bisa nusuk di Lu 9. Li-nya ada Li, dia sifatnya apa? Ah, Harus sifatnya kuat. air. Air, berarti Lu, Li2. Lu2. Lu 2. Lu, Li. Li ya, Li I. 2. Sifatnya air. Ya. Atau ditambah Li 11.
dari sebelah bisa. Karena sifatnya tanah untuk nambah hasil ya, teman-teman ya. Tapi jangan lupa dengan teori yang kemarin bahwa titik dirinya yang sifatnya juan maka itu ditusuk. Jadi titik yang sifatnya juan atau sumber sumber energi sendiri itu ada di titik L. CV17. Oke ya, juan ya. Oke, yang kedua adalah zin usus besar defisiensi ya, zin usus. Nah, kalau zinnya logam ini adalah ya adalah cairan ya. Maka ketika ini usus besarnya itu defisiensi kurang cairan, maka biasanya Bang, usus besar kurang cairan. Berarti makanya tinjaknya kering atau rasanya sembelit. Bisa wasir nanti keluar ya. Seperti merintil-merintil kayak ini ya. Seperti itu. Kemudian mulutnya kering. Jadi dampaknya itu ketarik semua. Rasa pusing, mulut bau ya. Benar ya? Nah, bagaimana dengan lidahnya? Lidahnya merah ya. Cairannya sedikit. Jadi kayak merah kering ya. Kemudian selaputnya kuning kering ya. Nadinya juga tipis set. Ya. Di sini ada penyakit secara yang mirip. Kalau yang nama-namanya di sini seperti nama penyakit kedokteran ya Barat ya, obstipasi habitual ya. Seperti apa? Jangan nanya ke saya dulu ya. Nanti saya belum belum melakukan seperti apa sih gitu ya. Namanya obstipasi habitual itu ketika kedokteran itu melihatnya seperti apa gitu ya. Dan jangan nanya dulu ya. Yang ini hanya istilah Barat ya. Kalau ini adalah sindrom ini istilah di kitanya ya. Untuk yang belajar di TSM. Ini adalah gejalanya yang Bapak Ibu tolong dilakukan pencatatan atau perlakuan wawancara atau suruh cerita. Klien itu suruh cerita gitu. Ya. Sambil dilihat lidahnya, kemudian nanti palpasinya seperti apa gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi yaitu terkait dengan adanya angin dingin yang mengekang paru. Jadi kayak gini, angin dingin ya mengekang paru ini biasanya kayak munculnya alergi, kayak ya alergi ya. Angin dingin mengekang paru. Jadi seperti sehingga muncul suatu kayak apa ya, alergi, biduran, biduran ya. Agak takut dingin, dia takut dan demam. Kepala dan badan terasa sakit. Terus dia itu tanpa keringat, hidungnya pun mampet, beringus hijau, batuk, dahak, dahak atau ini banyak, ya, jernih, encer, lagi putih. Ya ini penyakitnya penyakit ini ya. Terus selaput lidahnya tipis putih, terus nadinya mengambang dan tegang. Maka di sini adalah penyakitnya ISPA, infeksi saluran napas. Tapi sifatnya akut, ya, sifatnya. Ya. Kemudian yang kita lanjutkan yaitu terkait adanya angin panas yang menyerang paru. Hmm? Angin panas ini dari prinsipnya ini angin dingin, angin panas adalah sifatnya adalah patogen, ya patogen. Jadi pengaruh dari luar atau dari lingkungan. Kalau angin dingin mengekang paru itu biasa terjadi di musim dingin, ya. Ketika angin panas menyerang paru berarti ini pada saat musim kemarau, ya. Jadi gejala-gejala ini biasa terjadi. Misalkan contoh kena angin, napas, angin panas menyerang paru, tapi napasnya kasar dan berat, batuk, ya, dahak kuning kental lengket, hidungnya mampet, ingus kuning, ya, keruh. Jadi kalau ada kuning, ingusnya kuning, itu sebenarnya menandakan adalah panas. Ya. Kalau sampai warna hijau itu juga panas. Panas tapi menuju dingin ya. Nah kalau encer itu sifatnya dingin. Ya, masih ingus ini dingin, berarti kurang panas. Kemudian demam, terasa haus, tenggorokan merah,
terus sakit ya, sakit kepala, agak takut dengan dingin, ujung lidah merah, maksudnya di area topologi topologi apa lidahnya itu di area paru dekat mendekatin ke jantung itu merah. Kemudian selaputnya kuning, nadinya mengambang cepat. Mengambang itu seperti dimerukan, ya. Nah ini mirip penyakit yang bronkitis akut maupun terjadi penyakit faringitis, ya faringitis seperti radang tenggorokan, ya faring, faring itu nanti. Ini teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Insya Allah, nah cukup kok ya. Kemudian sindrom panas kering melukai paru. Jadi sudah sampai luka paru ya. Jadi ini pasti saya yakin sudah lama sakitnya ya. Sampai melukai itu berarti sudah parah. Jadi kondisi ini sudah penyakit penyakit yang mengenai organ. Nah, kalau parunya itu sampai luka, ini disebabkan apa? Biasanya kurang cairan. Dan kita cuek. Cairan apa? Cairan tadi hasil uap dari limpa. Sumpah. Ya. Jadi tenggorokannya kering, bibirnya kering gitu kan. Terus kemudian ada lengket, ya, lembab ya. Kemudian demam yang terlalu eh, parah ya. Kemudian dia rasa takut dingin, batuk, sakit di dada, batuk darah. Gitu. Lidahnya itu merah. Jadi kalau lidah merah berarti identifikasinya adalah kalau lidah merah, merah ini lidah merah berarti otot lidah ya. Berarti adanya faktor dari penyakit yang. Nah, kalau sudah begini, itu bukan yangnya itu internal. Ya, yangnya itu dari internal, dari dalam. Panas dari dalam. Dipengaruhi oleh siapa? Bisa satu emosi. Bisa jadi dari kondisi jantung yang terlalu panas. Ya. Kemudian selaputnya sampai kuning. Ya. Kalau selaput lidah itu adalah faktor patogenesis. PPL. Ya, disebabkan oleh dari luar yang ada. Karakteristiknya itu PPL itu ada api, pengaruh dari api, panas, dingin, lembab, kering. Ya, seperti itu. Itu PPL. Jadi dengan lingkungan, misalnya contoh ibu orang itu ditinggal kondisi sirkulasi udaranya kurang sehingga rumah itu terasa lembab. Itu seperti itu ya. Itu adalah nanti pengaruh PPL. Nah, ini ada kemungkinan kemiripan antara bronkitis kronis dan faringitis. Ya. Kemudian pneumonia, emfisema atau kriterianya. Dahak panas menumpuk di paru. Jadi terjadi plekma. Ya. Di area paru, kalau di lidah itu terasa merah tapi ngembung. Ada sesuatu yang merah ngembung. Ya. Itu nanti seperti itu. Batuk tandanya adalah gejala batuk napas pendek, napasnya kasar, demam, sakit dada, terasa haus, urinnya kuning, dia sembelit, kemudian yang caping ya, kembang kempis, jadi cupingnya itu kembang kempis, batuk dahak kening, kuning kental, ya, dahak berdarah amis bau. Nah, lidahnya itu merah dan selaput kuning kotor. Nadinya licin cepat, jadi kayak meleset ya. Maaf ya, untuk nadi saya belum banyak cerita lebih karena saya sedikit belum 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 belajar ya. Jadi belum belajar. Nadi itu saya sudah tahu tapi belum belajar secara detail. Seperti apa sih nadi licin? Seperti apa sih nadi mengambang? Seperti apa sih nadi itu kayak senar, kemudian mengambang, kemudian lembut, kenapa cepat? Saya belum belum ya. Nanti di pelajaran berikutnya. Ya. Di situ pneumonia ini seperti penyakit yang COVID ya, seperti itu. Kemudian sindrom adalah dahak, keruh,
hambat hambat paru. Jadi menghambat paru-paru untuk bernapas. Jadi sehingga muncul sesak. Kemudian dahak banyak busanya dan putih, lengket. Lengket itu membuktikan adanya kelembaban. Ya, tidak lembab. Kalau udah lengket itu lembab itu sifatnya panas. Ya. Tapi kurang energi. Kemudian mudah dikeluarkan, dada pengap, suara dahak di tenggorokan. Yang parah ada ketika baring datang, ya, sakit batuk. Selaputnya tipis. Ya. Ini bronkitis. Di dahak itu kita itu kalau bicara dahak berarti kurang energi. Dahak kurang energi. Sebenarnya solusinya kurang energi. Kalau ini patogen ya. Patogen. Dahak dingin diam di paru. Jadi kalau yang ini ada diem ya, diem di paru. Batuk, sesak yang tak dapat dia tidak berbaring datar ya, pengap, ngap. Jadi dia tidak bisa berbaring. Kalau berbaring, aduh sesak mengap ya. Dia encer, kemudian suara Anda di tenggorokan seperti ada banyak apa namanya dahak, takut dingin karena dingin batuk, tambah parah disertai sindrom biu. Sindrom biu itu sindrom permukaan ya. Jadi sindrom akan disebabkan karena penyakit seperti penyakit akut. Itu sindrom biu. Selaput lidah putih licin kotor, nadi sena licin, dan yang lainnya. Itu seperti penyakit yang diderita mirip dengan keluhan gejala bronkitis, asmatik, dan asma bronkial. Bronkitis. Kemudian sekarang kita lanjutkan yaitu terkait dengan lembab panas usus besar. Nah, lembab panas usus besar ini biasanya penyakit tanda-tanda ini biasanya terjadinya miom, kista, tapi di usus besar. Biasanya usus besar ini tapi biasanya dikatakan ususnya ada kistanya, ada miomnya. Enggak, kadang-kadang solusinya dipotong. Karena usus besar itu panjang. Panjangnya kurang lebih sekitar 2 kilo. Jadi kalau usus besar kita itu kalau diurek, Bu, ditarik itu 2 kilo. Sekitar itu. Dia sakit perut, derimus, diare, tinjak bernanah, darah seperti selai, cairannya kuning, anus terasa panas terbakar, urin pendek merah, ya, urinnya dikit tapi merah warnanya, takut, dingin, demam, haus, selaput, lidahnya merah, berselaput kuning kotor, nadi licin dan itu seperti disentri baksial, ya, seperti orang disentri, terus enteritis akut. Ya ini nih ada sindrom-sindrom yang berhubungan dengan paru-paru dan usus besar. Nah, materi untuk teori seperti itu, teman-teman, mungkin ada pertanyaan terkait dengan sindrom paru. Ya, sebelum kita mengajak ke studi kasus, kita bahas, teman-teman. Demikian dulu materi kita. Ada yang tanya, teman-teman? Alhamdulillah ini dua. Selamat datang Bu Yahya, Bu Susi, Bu Juli, ya. Itu Pak Joni, Pak pasien. Joni. Oh, silakan Pak Joni. Jangan Pak Joni. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf nih layarnya nggak kelihatan maksudnya. Boleh, mau dilihatin boleh Pak. Saya lihatin Enggak apa Bapak. nggak bisa ini. Saya salah mencet kayaknya jadi nggak bisa dimuncul. Oh gitu, siap. Izin Pak, kalau model kayak gini nggak bisa di zoom kayak Pak dari tadi pengen di zoom nggak bisa Pak ya. Oh gitu, siap. Keren. Maksudnya itu slide-nya tuh ya, sayang. Eh? Slide-nya itu tidak bisa di zoom dari tadi. Jadi nggak Oh, bisa baca. tidak bisa dibesarkan gitu. Iya, Ya kalau Oh, kayak gini, kalau model kayak kemarin kan Bapak di pojok atas tuh slide-nya bisa kita zoom. oh jadi bisa baca. kalau gini bisa di zoom nggak? Ah, ini bisa. Nah, ini bisa. Tapi Oh kalau gitu. yes yang di bawah itu tidak bisa di zoom, jadi kita tidak bisa baca. Oh begitu. Maaf, maaf, maaf. Ya, udah. Ya, siap, siap. Kita start ulang lagi. Silakan Pak Anu, Mas
Joni masih nanya? Ya Pak, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini aja Pak, Eh, mau nanya yang angin dingin itu ya, apa biduran itu kalau titik itunya di mana Pak? Titik, Saya titik, langsung titik. saya langsung to the point karena memang saya punya masalah di situ. Cuma memang alhamdulillah dengan teknik yang 4 itu alhamdulillah rilis. Cuman kan masih penasaran aja gitu kalau pakai Teknik, teknik mana Mas? Teknik apa? itu PLZ. Oh, PAZ, siap, siap. Alhamdulillah. Dengan rilis ya. Tapi kambuh lagi enggak? Kambuh tapi tinggal di sit up-kan lagi, alhamdulillah aman lagi. Oh, siap, siap. Cuman kalau untuk kasus lain yang biduran, yang lututnya sakit itu saya belum bisa. Tiduran yang lututnya sakit. Nah, kan dikasih sit up nih, kalau saya kan bisa gitu ya, sit up. Mm-mm. Nah, paling di CO setengah, atasnya di pelintir, tapi nggak maksimal gitu. Siap, siap. Nah, Siap itu Ibu, Bapak. Nah, jadi Bapak dengan pengobatan PAZ, Alhamdulillah ada rilis. Tapi secara ini belum ya. Oke, terima kasih Pak Joni. ya. Jadi kalau secara anatomi tubuh, ini teman-teman kan tadi dia nanya titiknya apa gitu ya. Saya kalau nanya titik itu sebenarnya paling harus Bapak itu memberikan suatu apa ya penjelasan. Nanti kalau Bapak milih kira-kira Pak anu eh, tadi titik orang biduran gitu kan, adanya angin dingin yang mengkang Pak paru contohnya ya. Ya. Nah, biduran itu berarti dia itu kepengen keluar, Pak. Tapi tubuh kita itu langsung punya otomatis defensif ya. Pertahanan yang dia akhirnya mengembang, mendinginkan. Jadi dari dalam itu panas, Pak. Maka rasanya itu panas gatal. Gitu. Maka solusinya apa? Didinginkan, memang. Malah didinginkan. Dia sebenarnya angin panas yang menyerang paru ya, seperti apa ya. Tapi yang mana ya? Dia seperti di dalam itu ada panas, panas kering melukai paru. Bukan itu ya. Nah, pertanyaan alergi itu karena berhubungan dengan alergi adalah kulit adalah itu berhubungan dengan paru, maka kalau kita perhatikan di tulang belakang, Pak, Pak Doni ya, tolong cek di torakel 45. Sisi mana yang masuk? Itu diriliskan, bukan hanya sit up. Diriliskan dulu tulang belakangnya. Ketika Bapak sit up-nya nanti tidak terarah, ya, maka nggak rilis. Rilis itu ketika longgar. Maka selesaikan dulu di torakel itu pasti ada. Nanti di torakel 3, 4, 5 itu Bapak telusurin kanan kiri ya. Nanti silakan seperti itu. Kemudian ketika Bapak menggunakan CU setengah, ya CU setengah, maka sudutnya itu sampai sekitar 70 sampai 80. Ya, itu adalah penyakit seperti penyakit sio atas. Nah, Bapak sudah belajar lidah, maka Bapak perhatikan. Dia penyakitnya di sio atas, ya, paru-paru. Maka sebenarnya Bapak lakukan nggak apa-apa, titik organ paru, yaitu titik Cing, Yung, Su, Cing, He. Titik komando itu Bapak nggak apa-apa. Rutinkan aja 3 hari sekali. Ya, rutinkan 3 hari sekali. Mudah-mudahan bisa rilis. Maaf Kemudian ada sing bingsu sama ya seperti sebenarnya kalau Bapak mau bicara sekarang titik lakat ya di organ paru. Yaitu titik berapa? LU 11, LU 10, LU
9. Terus LU 8. 8. Terus LU 5. 5. Oke Pak ya. Oke Pak. Oke ya. Tapi ada juga di titik istimewa. Karena sakitnya kita berhubungan dengan paru-paru dan terhubung dengan apa namanya tulang belakang, maka kira-kira titik suami istri berapa Bu? Titiknya Bu? Titik timi suami istri. BP41. SP4 PC6. Oh, Ya, titik timi suami istri. Ya, SP6 ST SP4 PC6. ini yang berhubungan dengan dada lambung ya? Dada, jantung, Lambung. lambung. Kan tadi sakitnya di paru-paru, Bu. Alergi kan? Ya. Oke. Gitu. Maaf Pak, Gitu. tadi titik istimewanya Pak, maaf diulang Pak, maaf Pak. Bentar, saya kasih ini sebentar ya. Kemarin udah masuk ya. Bentar ya, saya. Oh, bukan ini ya, bukan. Maaf, saya tutup. Ini materi Mas. Bonus untuk Pak Joni karena bertanya ya. Alhamdulillah, hatur nuhun. Nah, tetap dijawab kok. Terlihat nggak? Iya, itu. Lihat ya. Jelas Pak. Jelas ya. Ini Bapak teman-teman. Di sini ada namanya titik induk meridian istimewa. Titik induk meridian istimewa ini adalah yang berhubungan dengan 8 jalur meridian ekstra. Berhubungan dengan apa? 8 jalur meridian ekstra. Yaitu meridian Chong, meridian Yinwei, meridian Du, meridian Yangjiao, meridian Dai, Yangwei, Ren, Yingjiao. Ya. Nah, titik ini digunakan berpasangan. Misalkan contoh ini ada titik istimewa yang berhubungan. Hubungan suami istri ya, adalah titik Du dan Yangjiao. Titik SI3 dan BL62. Tadi Pak Johan tadi menanyakan, Pak, saya itu alergi. Alergi kan? Nah, kalau kita ketahui adalah sakit keluhannya di mana? Pak, tadi kan Pak Kris, Pak KBU ngomongnya tidak, ya dari area dada, karena ketika beliau tadi menyampaikan ketika sit up dan CU, dia akan rilis. Maka daripada itu, biasakan SP4 dan PC6. Tapi ketika dia bicara dengan tamu tuh tahu nggak? Faktor patogen. Tamu itu dari luar ya. Iya. Ya. Pengaruh sakitnya itu dari luar atau bukan? Kalau dari luar, patogen, faktor dari patogen, maka dengan titik istimewa ini menggunakan LU7 dan KI6. Dia berhubungan dengan paru-paru, dia berhubungan dengan tenggorokan, dia berhubungan dengan sekat atau rongga mulut, di faring sini. Jadi alur atas, maka orang yang sakit tenggorokan atau batuk, sebenarnya kita bisa nusuk KI6. Lebih baiknya dia tamunya datang, Bu.
Paham ya? Pengertian tamu itu adalah patogen. Ya. Maka KI6 sama LU7 itu satu paket ya Pak. Ini bisa Pak. Jadi ketika ada sakit sudut luar mata, telinga, maka ini GB41 DH5 ya. Weiguan. Kemudian kalau ada tulang belakang, pundak, dan yang lainnya itu bisa menggunakan SU3 dan BL62. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Kenapa SP4 sebagai ini ya, cara menusuknya tadi karena problem paru-paru ya. Ini Mas, ya. Kelihatan rumus penetapan titik akupuntur, ini kita kemarin di pelajaran di kelas akupuntur ya. Untuk di spesialita nggak diajarkan. Karena spesialita dia itu terapan. Nah, ilmunya adalah juan, titik luwo, titik si, dan timi. Ya. Nah, ini yang sakit meridian, bersifat sakit meridian itu sakit yang bersifat akut. Karena faktor patogenesis. Maka titik timi ini dominan digunakan karena faktor akut atau faktor PPL. Kalau organ adalah PPD, faktor dari dalam. Ya, maka dia akan bicara nanti hubungannya dominan. Kenapa titik dominan? Karena dia sudah berhubungan dengan adanya sumsum, ada kelemahan organ jang, ada kelemahan organ ada masalah organ tulang, gitu kan. Itu maka dia menggunakan titik dominan, teman-teman ya. Kalau timi berarti bersifat meridian, meridian itu bersifat akut, PPL. Nah ini Pak, titiknya ya, LU 9 ditusuk, LU7 ditusuk, LI6 tusuk. Kemudian timinya tadi adalah apa timinya? Timinya LU7 dan KI6. Itu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, ada lagi teman-teman yang nanya, mungkin masih belum ini dengan penjelasan saya. Terima kasih Pak Joni. Silakan nanya boleh. Yang kasus yang dihadapin boleh. Ya teman-teman ya. Teman-teman ada lagi? Dan Pak Joni? Ya, kita lanjutkan kasus ya. Kita kalau dengan itu nggak kelihatan ya teman-teman. Yuk kita teman-teman. Oh, ini. Yuk ngasah ini, ngasah kepala lagi. Ya teman-teman ya. Pertama adalah kita belajar dengan melihat dengan otot lidah. Oke. Yuk, silakan buka suaranya. Buka mic supaya kita diskusi. Kurang darah, kurang cairan. Kurang darah, kurang cairan. Kurang cairan. Kenapa kurang darah? Kita coba gini Bu Nina. Bu Nina langsung kesimpulan. Kasihan yang Iya, oke. baru belajar ya. Jadi eh, kita kita mau ngajari teman-teman, yuk otot lidahnya itu panjang atau pendek, oke, Pendek. tebal atau Pendek, tipis, itu dulu ya. Tipis.
tipis. Berarti kita ini di, nah gitu ya. Yuk, pendek. Tanyanya sekarang pendek. Otot itu kalau pendek berarti apa? Kurang Ada cairan. kurang atau lebih? Kurang. 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 Berarti kurang darah ya. Nah, Kita Kurang sebutkan energi. dulu. Kurang cairan ya. Terus kurang energi itu ya. Terus dulu. Masalah nanti kita pilih yang mana. Kita pilih yang mana. Gitu ya. Kemudian tipis. Namanya tipis sama enggak? Kurang mau lebih? Kurang. Kurang. Nah, ya. Nah, berarti lidah itu kan isinya darah sama cairan dan energi. Berarti ini su ya, sunya kurang. Terus kemudian jing ya. Nah, energinya apa? Ada nggak? Kenapa ini ditulis energi? Kalau misalkan saya kosongin begini bisa nggak? Enggak. Nggak, kenapa nggak? Ayo, kenapa nggak? Sekarang Karena pertanyaan saya, ini kekurangan energi itu diberi tanda yang mana? Yang lekuk tipis itu kurang energi. Tipis tadi, lo tipis kurang energi. Hmm. Nah, saya gini, Kurang cairan. kurang cairan. Tapak gigi itu apa? ya ada tapak gigi. kurang. Faktor emosi. Bisa faktor Emosi. emosi. Berarti itu sebenarnya kurang energi. Energi. Ya. Jadi kalau ada tapak gigi itu kita tidak usah bicara emosi dulu, kita nggak tahu nih ya. Tapi lebih baik kita bicara kurang energi. Jangan seperti dukun ya, kita bicara kurang energi dulu ya. Berarti kenapa tadi saya sebutkan G? Karena di situ saya melihat tapak Tapak Gigi. gigi. ya. Yang paling ini kan contoh gini. Oke, sekarang warna ototnya apa? Merah. Merah. Merah ya, merah. Oke. Ototnya masih merah. Warna merah itu dipengaruhi oleh darah atau cairan? Darah. Darah. Cairan. Darah. Darah dan cairan. Ini dua-duanya. Jadi gini, maaf, bukan. Kita ngomong darah. Jadi gini Bapak Ibu, yang membuat warna, jadi pelajaran kemarin di eksekutif kelas lidah, yaitu khususnya lidah normal, itu adalah warnanya pink. Ya. Warna pink itu adalah terdiri dari 50% cairan, 50% darah, sehingga warnanya pink. Gitu loh ya. Kalau ini terlalu merah, maka istilahnya ini bisa dikatakan kurang cairan. Gitu. Merahnya agak merah banget gitu, anggap aja merah banget gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini dulu ya. Yuk, sekarang kita bicara, setelah itu kita bicara otot lidah itu ada panjang, pendek, tebal, tipis, kemudian warna. Ada lagi nggak bicara otot? Selaput. SOP-nya baca lidah ya teman-teman ya. Karena gini, saya mengajak pembelajaran ini benar-benar ibu itu runtun. Tadi seperti kalau Bu Nina tadi karena dia udah sering menghadapin klien dan liatin lidah, akhirnya langsung dia menyimpulkan udah kalau tipis melengkung itu berarti kurang esensi murni, esensi murni yang terkait dengan darah dan cairan dan itu energi. Udah itu aja. Solusinya tambah makanan, semangka dan timun gitu ya. Korma ya, sorry. Korma dan semangka atau apa. Oke, sekarang kita lihat lagi selaput. Selaput lidah. Yuk, selaputnya gimana? Selaput itu adalah bicara warna. Warna. Selaputnya itu tebal atau tipis atau tidak ada. Yuk. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yang putih itu apa? Tipis. Tipis. Nah, jadi
Kalau ya nggak ada, tipis ya, masih tipis. Ditambahin nggak ada, langsung ngomong nggak ada. Oke. Kemudian tebal atau tipis. 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 Tipis ya. Tipis. Tipis. Warnanya putih atau kuning Putih. atau hitam Putih. Putih. atau hijau ya. Oke. Putih ya. Dah. Oke ya. Nah, teman-teman, di dalam pemeriksaan lidah itu bisa juga ketika ada selaputnya tebal, maka itu bisa digaruk ya. Digaruk seperti di akarnya itu, jadi lidah itu ada sebenarnya ada kayak apa ya? Serabut. Kayak serabut ya, serabut ketika tadi nanti ditarik itu seperti oh sampai ternyata selaputnya tuh rasa warna putihnya sampai akar, berarti lembab banget, panas banget apa panas ya, kuning gitu. Nah, kalau tebal itu dingin. Ya. Oke, selain itu terlihat ada gigi. Tapak gigi itu menunjukkan kurang ci. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya tanya nih, tipis. Apa itu tipis? Tipis itu kenapa tipis? Dingin atau panas? Dingin. Panas. Panas. Putih, dingin atau panas? Dingin. 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 Ya, ya udah. Apalagi nih sekarang. Sekarang kita melihat topologi. Topologinya. Bagaimana kondisi jantung? Panas. Agak panas. Panas, Merah. apa benar ya? Merah ya. Bagaimana parunya? Panas. Panas juga. Panasnya seperti apa? Panas licin enggak? Jadi teman-teman, ini ya saya kasih sedikit ini dulu ya, apa ya. Ini kan ada satu warna yang seperti Berkilau ya. berkilau ya. Hmm. Kalau berkilau itu panasnya panas banget, gitu loh istilahnya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau yang si cekung buat kayak hitam begini berarti kayak dari sebenarnya terjadi kayak stasis, stagnasi. Jadi ada darah yang terkungkung gitu loh. Cara melihat, oh berarti panas banget ya di situ ya. Jadi teman-teman ya, ada yang tebel merah tapi nggak ada rata, tebelnya rata. Berarti itu normal, tinggal tambahin dingin selesai. Tapi ada yang kempot, kering, kelihatan gelap. Jadi ada sesuatu yang seperti ada dahak ya, kayak dahak atau ada kotoran yang sudah lama gitu loh, mengeras. Sudah lama seperti mengeras. Sehingga solusinya yang tadi hanya merah utuh sama yang merah cekung dan ada gak itu beda nggak sih penanganannya? Kalau ada tanah yang kering, kira-kira tanahnya kering sudah 2 hari gitu, sama tanah yang basah tapi baru. Kira-kira cara bersihnya beda nggak? Beda. Beda. Beda ya. Ya. Kalau yang tadi hanya dielap, kalau yang sudah kering lama itu berarti harus digosok. Benar nggak? Benar. Ya. Hmm. Nah, ketika mau menggosok itu berarti ada teknik vibrasi, digoyang-goyang. Vibrasi itu rasa pedas, Hmm. rasa asam. Rasa asam itu seperti ada contoh gini, daging itu ketika ada supaya lembek, maka dikasih asam, maka nanas itu kan, ya enggak? Tapi saya daging ditutupin ini Pak pakai Daun apa? pepaya. Pepaya enggak ini pahit tapi ya. Daun pepaya. Pahit. Nanti sifatnya apa? Pahit dan Pahit. ya.
Kenapa Bu kasih pahit tadi Bu? Yo, sifatnya api itu kasih pahit, ya. Benar enggak Biar ya? kering. Oke, siap. Oke teman-teman ya ini ya. Sekarang gimana limpahnya Bu? Limpahnya kurang energi. Ya, berarti limpahnya itu ada cekung, ya. Berarti kurang nutrisi ya Kurang Bu. energi. Esensi ya. Esensi ya. Terus Energi ya. Esensi. Esensi itu meliputi darah, Cairan daerah, energi. dan energi. Nah, teman-teman, yang saya sering hadapin ketika ada orang yang sakit thalassemia atau kurang darah, biasanya lidahnya itu seperti dicekung, tipis Hmm. cekung. Ya, dia pasti mudah lelah. Itu teman-teman. Ya. Kemudian bagaimana livernya? Nah, ya livernya. LR-nya gimana? Energi. Bagaimana jantungnya, ginjalnya. Ya. Itu ya teman-teman livernya ya. kurang energi. Berarti livernya itu kan kurang energi, ya kan? Karena ada tapak gigi, ya. Hmm. Gigi, terus kurang energi. Kemudian ginjalnya itu seperti cekung juga, ya. Berarti kurang defisiensi. Defisiensi apa kalau ginjal? Yin. Cairan jin, gitu ya. Teman-teman harus beda ya, kurang si dan darah. Contohnya. Kalau yang ini kan udah darahnya cukup lah, ya kan? Di liver tuh cukup. Di limpahnya yang kurang, gitu. Kurang darah dan cairan dan disebut. Akhirnya kesimpulannya apa? Dengan melihat darahnya kurang ya, otot itu berarti darah kurang berarti udah kurang esensi dan energi. Kalau melihat ini, saya biasakan kadang-kadang menggunakan ini jam organ apa ya? Itu lebih efektif biasa. Dan ditusuk sakit. Kalau sekarang jamnya adalah tri pemanas. Ya, tri pemanas itu organ fu, organ yang berongga. Sedangkan problemnya ini adalah esensi. Maka saya nggak pakai tri pemanas, gitu loh. Tapi organ sebelumnya apa? Perikardium. Dan bisa jadi saya menggunakan teknik di paru-paru, karena di paru-parunya, atau mungkin di ginjal, gitu loh Bu. Karena setelah tri pemanas ini nanti kan kandung kembedu dan liver kan, bisa menggunakan detek esensi. Sering saya sampaikan, ketika kurang darah, maka kita bisa menggunakan elemen apa? Pembentuk. Kayu. Pembentuk darah, cairan, dan energi itu di elemen apa? Lim, Tanah. Kayu. limpa. 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 Tanah. Oh, Karena tanah. tanah. Limpa itu mempunyai fungsi apa? Dia adalah membentuk dan mendistribusikan esensi. Esensi itu terdiri dari darah, cairan, dan Cairan energi. energi. Maka orang suruh makan. Yang paling bagus itu telur kuning, telur ayam, kuning telur bebek, kuning telur banyak. Itu boleh Bu ya. Jadi tidak harus pokoknya kuning telur aja. Ditambah madu. Putihnya Putihnya untuk maskeran Bu. nggak dimakan sekalian. Jangan, jangan. Jadi kalau saya itu putihnya untuk maskeran ditambahin kunyit dan madu. Nanti biar glowing. Wah, Ya. keren. Nah, terus kemudian kuningnya itu ditambah madu, ditambah kunyit, itu untuk esensi. Jadi energi yang ngedrop seperti Bu Murni itu nggak apa-apa. Itu kuningnya dimasak apa mentah? Mentah, 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 Oh, mentah. Jadi mentah itu sudah otomatis nanti kena madu, itu langsung matang, Bu. Iya. gitu. Hmm. Ya, jadi Ibu nggak usah takut itu amis. Jadi Iya, kalau kuning takutnya telur amis. itu enggak, kuning telur itu kena madu,
itu langsung matang, langsung Enak, mengental dan enak Pak. gurih. Aku Oh, gurih ya. Nah, Nggak kalau usah ibu Masa takut kolesterol tinggi ya. nggak usah. Kalau ibu menjadikan nanti kuning telur ditambah putihnya itu menjadi amis. Itu telur oh, kamu. Udah dibilangin mau telur bebek, telur banyak, telur kampung, boleh. Kalau nanti aku Pak nanti telur ayam negeri boleh nggak? Terserah dah. Kalau ada, kalau nggak ada ya apa boleh buat. Masuk gue ya. Yang penting jangan telur ayam, telur manusia aja deh. Yang penting jangan telur dinosaurus. Ya. Dan nanti putihnya itu untuk maskeran. Jadi untuk itu namanya apa ya? Ngencengin itu apa? Virus. Nah, dicampur apa ya? Sama campur dicampur madu baratnya. dicampur kunirnya, madu kunir. sama kunyit. Kunyitnya itu air kunyitnya aja. Kalau Punya buat bubuk bisa, ginseng. Kunyit kok bubuk, sama pertanyaannya. kunyit bubuk. Kalau saya itu biasanya langsung saya panasin biar saya ambil airnya. Jadi biar nggak kuning banget. Gitu. Bisa pakai masker juga ya? Saya Mbak Nur. pakai, pakai. Mau tahu tak foto bisa Keren pakai masker. banget. Saya Tapi kok terus gak tirus-tirus ya, ginseng? aku diginiin, dicabiin. Kok gak tirus ya? Tetap aja bulat. Saya dibuat bulat aja Bu. Jadi kalau virus itu kelihatannya gimana gitu loh. Kelihatannya kurang duit. Oke ya, Lala. Siap. Siap Bu. Siap. Ada apa Bupati ya? Yang tadi Bupati apa siapa tadi? Oh, itu kuning telur eh, jangan takut kolesterol tinggi. Iya betul Bu. Nggak apa-apa. Jangan dia juga sering-sering juga. Jadi gini, di dalam sistem nutrisi ya, sistem pola makan. Pola makan itu, aku kelihatan di sini ada Bu, tutup lah. Ini aja. Jadi di pola makan itu, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah atur sedemikian hebatnya. Saya mau tanya, di negara manapun tuh namanya sayur mayur tuh banyak nggak? Banyak. Banyak. Berarti kewajiban kita itu suruh makan sayur mayur itu setiap hari. Terus dua, daging kambing itu banyak tapi sirkulasinya banyak atau sedikit dibanding daging ayam? Banyakan mana? Banyakkan daging ayam. Ayam. Berarti ayam itu lebih banyak sering dipakai atau diasup dibandingkan daging kambing maupun sapi. Jadi Allah itu memberikan pertumbuhan makanan hewan, makanan sayur mayur maupun nutrisi nabati maupun buah dan yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau butuhannya buahnya banget, maka dia tumbuhnya banyak banget, cepat, musimnya dikit, apa masa tanamnya sebentar. Tapi kalau tumbuhan itu berbuahnya lama, ya berarti lama, nggak harus. Contoh durian itu nggak boleh setiap hari. Tapi pepaya seperti setiap hari ada. Gitu ya. Maka di tukang sayur itu adanya labu, kacang, bayam, ya kan? Untuk lodeh-lodehan maupun kayak gitu rutin. Kalau di Indonesia, jipan lagi, gitu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya teman-teman ya. Jadi sehingga kita itu ya boleh makan tapi jangan berlebihan. Kuncinya seperti itu. Dan itu di dalam ilmu tibbun nabawi, di pemahaman itu harus dipahami di surat Al-A'raf ayat 30.
teman-teman itu. Insya Allah lah pola makan itu. Dan ini ada lagi pertanyaan atau mau bahas kasus lagi? Lanjut dulu misalnya. Hmm? Lanjut di kasus. Kasus ya. Ya, ntar lagi jam 10, jadi kita 6 menit lagi ya. 11. Hah? Oh, 11 di situ. Iya. Aduh, salah amat ya. Salah amat saya. Salah. Berat. Untung saya digalakin melulu. Sabar saya masih. Wah, Yuk, yuk. Lidah seperti ini. wah, Wah, parah. retak semua. Retak. Kayak Ini kalau habis kita goreng. ngelihat itu gini, kayak tanah kayak di musim Iya, kemarau. Itu aja, Bu. retak Ya. semua. Sebenarnya ini tidak ada plekma, tapi ini patogen ya. Bisa jadi di musim panas atau patogen dia panas sekali sehingga retak. Sehingga solusinya kalau keretakan ini kan tidak dalam tuh, maka titiknya titik H, titik air, titik H. Oh, Nah, titik H untuk organ rongga itu adalah, Pak, kok nggak seperti tadi pelajari otot? Otot apa coba? tebal, Panjang, pendek, panjang. Aku kok keriput. Pendek. 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 Itu menjulur agak itu ya. Agak boleh. panjang Pendek. pendek. Anggap aja pendek tidak terlalu Pendek. panjang. Jadi kategori normal ya. Anggap aja gitu dulu lah. Hmm, Nggak pendek, nggak. Tebelnya agak juga sama. panjang. Nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis. Tipis. Berarti So, untuk apa ini normal ini? kategori normal, lidahnya normal. Tapi permukaan itu kan nggak ada tebel di antara sebelah kanan sama kiri. Tidak ada yang saling melebihin dan kurang kan, Bu? Oh, Benar nggak? tidak ada tonjolan gitu. Berarti Ya, ini kalau secara otot normal, guys. normal, hanya warnanya Rata. merah, panas. Warnanya terlalu merah. Jadi terlalu panas. Jadi badannya kemungkinan demam. Gitu ya. Tapi Panas. kalau dia bertahun-tahun seperti itu gimana ya? Berarti sebenarnya badannya panas dan itu berarti apa? Faktor dari dalam atau luar. Kalau itu munculnya dari dalam, berarti ada faktor emosi yang Oh, meledak-ledak. Tapi kalau itu faktornya misalkan musim kemarau, terus kemudian kita tidur nggak ada AC, kemudian benar-benar panas kayak itu bisa jadi. Nah, solusinya apa sebenarnya? Kita ngelihatnya gini, ini ketika ada tanah kering kerontang, maka solusinya adalah kita dikasih darah cairan. Tapi karena ini warnanya merah, biasanya faktor emosi. emosi dan solusinya dikasih jantung. Kalau begini lidah itu manifestasi jantung, berarti jantungnya panas. Berarti jantung supaya nggak panas itu ibunya apa? Ibu Dan jantung Kayu. apa? kayu, Kayu. liver. Liver. Berarti ini sebenarnya ketika begini kita tebak, kita bisa memperbaiki adalah liver. Liver. Kalau makanannya kita kasih pahitan supaya demamnya kurang. Ya, Suruh minum jamu yang pahit-pahit ya. ya sambil loto wali, terus daun pisang, pare gitu kan. Tapi terus jangan dioseng. Apa yang jangan dioseng? Pare itu ya. Pare, pepaya. Kalau kadang-kadang sekarang dioseng. Kalau dioseng tambah panas. Bu, jadi gini, di dalam Oh pengolahan gitu. makanan itu juga sama. Ada tekniknya dikukus, ada tekniknya dipanggang, ada tekniknya direbus, ada tekniknya diuap atau di ini. Jadi itu ada teknisnya. Nah, yang supaya itu dingin itu apa? Dikukus, direbus. Itu sifatnya Direbus. dingin. Dingin. Kalau dibakar, ditumis, Panas. dipanas. Ini sudah panas, ya jangan dikasih tumis. Oh. Kalau kayak yang itu Pak, yang
pare mentah dimakan gitu. Kalau bisa pare mentah dikukus dan dikasih ome, Bu. Enak. Mantap. Mantap. Kan ada yang itu dibikin jus atau itu dimakan Nah, mentah itu loh. boleh, boleh. Nah, saran saya itu misalkan contoh kalau ini kan ada beberapa pohon yang ada getahnya ya. Saya nggak tahu pare itu ada getahnya atau enggak. Kalau bisa itu dikukus. Yang ada Pare getahnya ya. kayaknya nggak ada getahnya. Ya udah, boleh di langsung ya Bu, Bu Fatia ya. Bu Fatia gimana Bu Fatia? Fatia Karin. Ya, apa? Itu ada temen tuh tanya, pare itu ketika di jus atau langsung mentahan atau mungkin dikukus ketika melihat lidah begini supaya jantungnya agak sedikit nggak Ini panas. supaya dingin. Hmm. Nah, terus Solusi kita ketika kita mau masak pare di mana diapain tuh masaknya? Bisa lah dikukus supaya dikukus. dingin Nah, dingin. jantungnya nggak terlalu panas. Kalau ditumis atau kan itu pemanasan api. Tipe. Kalau misalkan itu langsung dari mentah harus di jus, kira-kira gimana Bu? Tadi Teman-teman ya. Gak apa-apa, ini diskusi bukan nguji Bu Fatia Karim ya, bukan. Ini kita sharing, karena beliau juga istilahnya sudah banyak belajar tentang herbal, ya herbal. Kemudian ada teknik-teknik yang tadi pengobatan itu ada teknik namanya, makanya di Wusing itu ada. Ketika sakit paru itu solusinya adalah jangan dipanggang atau jangan digoreng, kan? Tapi solusinya dikukus, misalkan seperti itu. Ada nanti di Wusing ya, teman-teman ya. Ini ya, teman-teman ya, ini satu cairan ya, kasus. Oke, yang di sini nih sekarang, yuk. Otot Panas, panas. atas. Oh, sorry. Ini secara organ, ya, secara organ. Ini problemnya di mana? Mana? Oh, lidah. Jantung. Yang Lidah Yang mana ini, tadi lidahnya, ya, Teh? lidahnya ini yang nih, tadi ya, yang tuh tadi. Yang lidah ini secara umum organ apa? Limpa, organ paru, Lidah. jantung. limpa. Limpa jantung. Nah, ini Bukan. seperti ini adalah organnya adalah sebenarnya limpa jantung, betul. Maksudnya apa? Jantungnya jangan terlalu panas. Yang kedua, diperbaikin posisi limpa. Limpa. Limpanya di mana? Kurang energi, tapi distribusinya kurang optimal. Khususnya paling banyaknya adalah energi yang Itu harus bisa diperbaiki. kembali ya, Teh? Insya Allah. Punyanya Bu Nur, indahnya udah mulai agak rapi. Keringnya Ya, Bu Nur itu udah mulai ini bisa rapi. Makanya nanti kondisi itu kita kenali bahwa ini ada panas gitu. Perbaikin organ. Punya saya belum. Yang mana? Ya, Kurang siapa? konsisten, kurang konsisten. Bu Ratna itu jadi antara perbaikan dengan maintain banyakkan dikeluarkan untuk terapi. Iya, Jadi parunya juga panas. sehingga energinya kurang. Ya ketahuan dong suaranya lantang begini parunya panas pastilah. Kalau suaranya lantang itu biasanya parunya panas. Waduh, ya wis tak Waduh, alon. Raisa. Oh, Raisa. Ya, oke. Ya, dah yuk. Satu. Ini tumben tuh Bu Peran. Biasanya ngeletak-ngeletuk nggak ada nih Bu Peranita. Yuk. ngantuk. Ngantuk. Nah ini teman-teman, ini ada namanya kondisi, ya ini tepi ya. Maaf ya, saya urat-urat dulu. Supaya teman-teman bacanya sama ya, membiasakan lidah warna ototnya merah atau ini. Maksudnya ketika ini pucat, berarti kurang darah ya, atau sifatnya dingin. Kalau ini sifatnya masih panas. Kemudian dia ini longgar antara lidah sama mulut longgar. Berarti ini sebenarnya panas, mengecil gitu, mengkerut ya, mengkerut Oh, ya. ya kecil. Oke, kecil ya. Kemudian ini ya
sama ini kan kelihatan sekali bahwa area ini lebih seperti Tinggi. saya gambarkan gini, ya, ya enggak, Iya. ya. Nah, berarti sini ada sesuatu yang rendah, ya enggak? Ini ada yang rendah, ini ada yang rendah. Sebenarnya ini harusnya supaya ini rata, maka ini adalah ke sini, ini adalah ke sini. Sehingga harapannya lidah itu gini. Nah, gitu ya. Ya. Berarti ini apa? Terjadi plekma. Di sini antara liver, jangan limpa, livernya seperti panas. Ini sifatnya pasti merah, panas. Ini agak dingin. Gitu. Maka di sini ada selaputnya. Nah, selaput ini sifatnya putih dan sedikit lembab. Tapi ini adalah panas. Nah, ya kan? Ini area panas. Livernya itu lebih panas dibanding SP-nya. Satu. Kemudian munculnya ini dahak, berarti kurang energi. Jadi desakan energinya kurang. Ya teman-teman ya. Maka kalau sudah begini, kita nusuknya apa nih? Berarti nambah Ci. Nambah Ci itu adalah logam. Logam itu adalah Cing. Ya. Kemudian di sini ditusuk Cing dulu. Coba perkembangan ditusuk Cing gimana? Nah, problemnya di mana? Kalau ini itu rata begini sampai sejauh ini langsung SP. Problemnya ada di SP, limpa. Limpanya kurang C. Berarti bisa jadi SP yang berhubungan dengan Cing adalah SP berapa? 5. Ya. Maka bisa lakukan SP5, SP3, ya. SP6, misalkan contoh. Ya, ini kuncinya dulu, baru ini kaitan dengan organnya limpa, kemudian di sini adalah titik C. Ini titik C ya. Ini titik Yuan atau titik Su. Ini titik Jing. Nah, kita lihat setelah ini kita pakai tiga tusukan ini, kira-kira ada perubahan nggak selama 15 menit atau 10 menit? Cek lidahnya, rata, alhamdulillah. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Sederhana loh ini. Saya itu ulang-ulang melulu loh. Titiknya itu. SP5, SP1, SP2, SP3, SP5, SP8, LU11, LU10, LU9, LU8, LU7, LI5. Oke. LI1, LI2, LI3, LI5, LI6, LI11. Oke. Saya sudah ngapalin ya. Oke, ada lagi. KI1 sakit banget. Atas siapa? Bohongnya Bu Ratna ya. Banget. Bohongnya Bu Ratna ya. KI1 kok sakit ya? Wong dia sifatnya jin ya. Sakit. Oh, sakit ya. Udah pernah nyobain sering malah. Kalau PT itu kan memang sakit. Kalau saya Jadi, sih kalau sakit itu hanya di bleeding aja. Keluarin darahnya aja sedikit. ya kalau kayak tadi itu istilahnya kalau panas ya. Kalau panas itu solusi supaya tidak menimbulkan panas itu bisa dilakukan bekam. Bekam itu salah satu teknik bleeding. Atau melakukan penusukan dengan bleeding atau dikeluarkan 3 atau 4 tetes. Iya. Oke, lidah ini terakhir. Lidah ini ada Panjang, panjang, ya tebal, panas. tapi faktornya ini mengecil ya. Lidahnya seperti tadi kecil. Tapi di sini sisi ini adalah sisi livernya panas ya. Kemudian di sini muncul bintik-bintik Bintik-bintik merah. merah, seperti ada stagnasi darah yang dari ini jantungnya merah, kemudian di sini juga ada
Ketika ini teman-teman, ketika nanti di sini area sini adalah ada eh, tekukan dan berwarna licin, biasanya di situ ada tumor payudara atau kanker Oh, payudaranya ya, atau benjolan payudara ya di area dada. Sementara waktu itu teman-teman, ini ada tambahan ya, tambahan. Aduh, udah malam, lah besok aja deh. Ada tambahan sebenarnya, tapi rencana saya tambahan. Ya Allah, Kok nggak jadi? oh, jadi masih masih semangat, cuma masih semangat, Bu Murni gitu kan. Ya, ya. Nah kalau mau ya terus-terusan ini kali. Ya, tenang aja lah. Ini ada ya materi dengan sindrom 6 meridian. Ya, sindrom 6 meridian. Yaitu Iya. 3 meridian yang, ada 3 meridian yin. Ya. Nah, meridian, tayang apa tayang? Tayang, tayang, tayang. Tayang itu apa aja? Organnya apa tayang? Saya organnya SI dan BL. Luar biasa. Ini pasti Bu Ratna ya? iya, Bukan. nyat, Oh, nama aku apa gitu ya namanya? izinkan aku. Oh, izinkan aku. Ya, berarti tayang ini adalah sindrom terkait dengan tadi, yaitu SI dan BL. Ya. Nah, patogen dasar yang itu adalah kalau SI itu kan organ memisahkan esensi ya, murni tidak murni. Makanya ketika dia itu tidak optimal panasnya, tidak optimal energinya, maka muncul istilahnya plekma atau dahak yang ada di usus kecil. Maka usus kecil itu berhubungan dengan jantung. Ya. Tayang yang kedua, ini tayang SI tadi tayang yang berhubungan dengan eh, saw ya atau tangan. Bagaimana yang di bawah? Bawah adalah bersifat kandung kemih BL. Ya. Nah, patogen dasarnya ada angin luar, bionya lemah, ya, atau Zhongfeng Biosu ya. Jadi istilahnya bagian atas itu lemah. Biosi adalah kuat, dingin bio. Gejala pokoknya ada sakit kepala, demam, keringat, takut. Nah, itu masalah tayang, sindrom tayang. Nanti apa ya tadi, rujuknya titik usus. Tulisannya Kemudian kok nggak jelas. yang mana? Itu ini diagram apa posternya. Nah, ini baru Berbaik. jelas. Ngeblur. Ah, ngeblur. Ini sudah. Tulisannya kadang ngeblur. Wah, ini perlu kasih mata celing itu berarti. Iya, kalau Tak, bisa jangan background gelap, Pak, sama tulisan putih. Soalnya saya kan minus tinggi, jadi itu nanti jadi bayang-bayang gitu, gak kelihatan. Ya, terima kasih Bu. Pokoknya keluhan yang pokoknya permintaan kita layanin dengan kebaikan. Semoga kita putihkan, nah, hurufnya kita putihkan dulu, tulisannya kita hitamkan. Begini ya Bu ya. Gak muncul, Pak, hilang. Bentar, sabar dikit ya. ya Allah, emak-emak ya. Enggak ada yang mak sini mah. Nggak ada mak-mak, nggak ada. Adanya bapak-bapak. Tadi Kelihatan sudah itu kok sudah jelas kok. ibu, Nah, tulisannya kok i- nggak ada. ibu itu, alhamdulillah dikasih kebaikan. Nah, makanya saya ngelayanin semua orang bagaimana supaya kelihatan gitu aja. Gitu. Nah, ini kelihatan ya Bu ya. Yang Ketutup enak. itu Yusuf. Kalau itu lihat lama-lama jadi itu muncul kotak-kotak. Oke, siap, nggak apa-apa. Ini ya, tayang, sindrom tayang. Jadi ada nadinya mengambang, sakit kepala, ya, demam berkeringat. Jadi ketika ada satu orang yang sakit kepala gitu ya,
sebenarnya Taeyang itu kategori sindrom panas. Ya, sindrom panas. Maka ketika dia solusinya ada biasanya di jalur BL dan SI gitu ya. Nah, mereka itu jalur meridian, bukan jalur organ flu. Maka rasanya seperti itu ya. Ada demam, pasti ada demam. Kemudian Yangming. Yangming itu adalah usus besar dan Usus besar dan lambung. ST. Lambung. Usus besar dan lambung. Sehingga gejala yang terjadi adalah demam tinggi, keringat banyak, haus, mudah haus, gitu kan. Terus gundah, nah, lubang panas, sembelit, dan yang lain. Nah, gejala pokok ini nanti, ini kelihatannya belum di-share ya. Mungkin nanti kita kirim lagi. Ya. Terus ngeracok gitu ya. Kalau ngomong ngeracok, itu adalah biasanya gitu. Nah, oleh karena itu, dengan titik dewa ya, teman-teman ya. Itu ada LI, ada ST, ada SP, ada LL, ada LI ya. Itu luar biasa. Itu faktor untuk meringan, untuk melakukan pembuangan. Makanya oleh karena itu tubuh kita itu setiap hari makan, tapi harus setiap hari dibuang. Dan kalau bisa tidak ada sisa dalam organ bu. Itu, ya, teman-teman ya. Ini Shaoyang. Nah, Shaoyang ini apa? Shaoyang ini adalah Shaoyang. Berarti organ apa nih? Tipe pemanas dan kandung Kandungan empedu. empedu. Nah, kandung empedu itu identik dengan liver, maka mulut pahit, tenggorokan kering. Ini sifatnya masih panas. Pandangan kabur, ini dominan GB41. Dingin panas bergiliran gonta-ganti, kadang panas, kadang dingin. Berarti kita sudah bijak. Oh, kamu berarti problemnya ada Shaoyang. Shaoyang itu berarti GB dan pemanas. Gitu. Oke ya, tadi itu 3 yang. Nah, sekarang sindrom Jin, yaitu Taijin. Taijin apa? Ayo, Taijin. LU. Paru-paru dan SP. SP sama limpa. Ya. Maka ketika ada klien perut kembung, penuh, nyeri, ya, terus diare, muntah, nafsu makan kurang, tidak pucat, maka Taijin. Taijin adalah LU dan SP. Betul ya. Shaoyin. Shaoyin itu jantung dan apa? KI. 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 Ya. Maka sindromnya yang kurang panas. Su itu dingin ya. Su itu lemah. Jadi lemah, kurang panas lah ya. Jin itu dingin. Berarti apinya membara. Nah, Shaoyin itu berhubungan dengan apa tadi? Jantung dan ginjal. Sindrom gejalanya apa? Takut dingin mentalnya, kaki sedingin es atau diare, ya, ginjal masih belum tercerna. Kadang-kadang kita makan makanannya biji jagung masih jagung, daun daun singkong masih wujud daun singkong, seperti itu ya. Terus mual, udah yang lainnya. Kemudian ketika diare jantung gelisah. Gitu. Jadi sebenarnya itu dingin dalam itu terkait dengan ginjalnya, air, tapi api membara berhubungan dengan jantung. Kalau yang atas itu berhubungan dengan ginjal. Jantung gelisah, susah tidur, mulut tenggorokan kering. Jadi kalau udah susah tidur berarti masalah jantung. Kemudian Juyin. Juyin itu berhubungan dengan liver dan perikardium. Perikardium adalah sahabat jantung. Gitu ya. Haus tiada henti, dingin panas, dada nyeri, muntah, badannya dingin. Ini teman-teman, sindrom ini penting ya. Oleh karena itu yang ada di gejala pokok ini sebagai dasar kita untuk menetapkan klien kita sakit apa.
Misalkan tayang tadi ya, usus kecil sama usus kandung kemih. Yang ming usus besar sama lambung. Tauyin adalah dari pemanas dan kandung empedu. Taiyin adalah paru-paru dan limpa. Sauyin adalah ginjal dan jantung. Joyin adalah perikardium dan liver, gitu ya teman-teman ya. Saya nggak ngapalin ya, karena sering Sudah Tahu yang, hafal. apa Bu? tahu yang tadi apa? Yang mana? Tahu yang. Saoyang. Hai. Saoyang wah itu berhubungan dengan tri pemanas, ya, tri pemanas dan kandung empedu. Nah, kandung empedu itu GB41, jagoan. Nah, kalau GB41 maka dipasangin dengan TE5. TE5 atau SJ5. Teman-teman itu ya. Itu materi, tambahan materinya semoga bermanfaat dan nanti insya Allah kita share. Karena sudah jam 12 ya Bu. Tanggal 12. 11 Setengah setengah 12. 12. Gitu. Ya maaf. Tapi tadi juga mulainya setengah 10. Tadi 2 jam alhamdulillah kita belajar. Dan semoga Allah ridhoi dan berkahi apa yang kita belajar hari ini. Dan kesimpulannya teman-teman, teman-teman tidak usah tidak usah takut di dalam mempraktekkan dan tolong belajar menyimpulkan. Sebenarnya kalau saya ditanya, Pak, kalau sakit ini titiknya apa? Saya sebenarnya lebih baik saja berpikir dulu. Saya sukanya begitu. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman bisa memberikan konsultasi kepada klien ketika Bapak Ibu nerapi. Saya menjelaskan. Tadi ibu saya tusuk ini ya, karena ibu itu ada gejala gini sesuai wawancara saya. Mudah-mudahan insya Allah Allah ridhoi dan berkahi kesembuhannya ya Bu. Seperti itu. Dan sindrom itu nanti tidak usah dihafal, dicetak, ditaruh, dilihatin kalau ada klien nggak apa-apa. Nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan. Gitu ya. Terima kasih dan ada cukup teman-teman ya. Gimana Bu Tomo, binti Tomo, Bu Aisyah maksudnya. Jadi Bu Rifka, Bu Yuli, Bu Yaya. Oke, siap. Moga Bu Ratna kita tutup. Atau Bu Evi nggak hadir ya? Ada acara Sudah ya? ya? Oh, enggak, udah ada. Oh, Kita akhirin aja Bu. Udah siap. Moga baik. tutup. Alhamdulillah pembelajaran malam ini berjalan dengan lancar. Semoga kita semua tetap semangat dalam belajar dan tak lelah untuk merajaa apa yang telah kita pelajari. Karena waktu sudah malam, sudah waktunya kita istirahat. Semoga Allah membangunkan kita esok hari dengan keadaan sehat bugar, Amin. sehingga bisa beraktivitas dan beribadah dengan baik. Amin. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Seng. Ya, kita tutup ya. Terima kasih, Terima kasih. Seng. Sama-sama. Assalamualaikum.